Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septiani dengan NIM 243210002. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah yaitu Hukum Ketenagakerjaan untuk memenuhi tugas UAS. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa antara pengusaha dan juga pekerja. Tentunya peran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa antara pengusaha dan pekerja karena hubungan industrial menyangkut kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan stabilitas nasional. Tentunya perannya banyak sekali, seperti sebagai pembuat regulasi atau regulator. Pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pengusaha serta pekerja seperti upah, jam kerja, jaminan sosial, dan pemutus hubungan kerja. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa agar terciptanya kepastian dan keadilan. Selanjutnya ada sebagai mediator dan fasilitator dalam ketenagakerjaan, antara lain yaitu dalam sengketa hubungan industrial, pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan berperan sebagai mediator, konsilator, atau arbiter. Di sini tentunya tujuannya adalah untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara musyawarah tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Selanjutnya ada sebagai pengawas dan penegak hukum. Adapun pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan melalui pengawas ketenagakerjaan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah berwenang memberikan sanksi administratif maupun tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada sebagai pelindung kepentingan umum dan pihak lemah. Dalam hubungan kerja, posisi pekerja seringkali lebih lemah dibanding pengusaha. Tentunya pemerintah berperan untuk melindungi hak-hak pekerja agar tidak terjadi eksploitasi sekaligus tetap menjaga iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Jadi, di sini pekerja itu sangat lemah dibanding pengusaha karena hak-hak pekerja seringkali dianggap lemah oleh pihak pengusaha. Tentunya untuk melindungi tersebut maka dibuatlah hukum ketenagakerjaan. Izin kerja karena sakit, tapi gaji kalian malah dipotong. Aduh. Bos kalian berpotensi dipenjara 4 tahun dan atau denda maksimal 400 juta rupiah sesuai pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pengusaha itu tetap harus memberikan upah penuh walaupun karyawannya sakit dan tidak bekerja.
Selain itu, pemotongan gaji secara sepihak juga bertentangan dengan pasal 63 PP nomor 36 tahun 2021. Jadi, jangan biarkan hak kalian dikurangi. Sakit bukan alasan untuk kehilangan hak atas upah. Jangan ragu penjarakan bos kalian jika terbukti melanggar pasal tersebut ya. Dan disitulah peran hukum ketenaga kerjaan bagi para pihak pekerja. Tentunya dengan adanya hukum ketenaga kerjaan, pihak pengusaha tidak akan semena-mena dalam melakukan atau akan mengintimidasi pekerja atas dasar-dasar yang tidak pernah ada. Selanjutnya, sebagai penyedia lembaga penyelesaian sengketa. Di sini pemerintah membentuk dan mengelola lembaga formal seperti Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit atau mediasi. Selanjutnya ada sebagai penyeimbang kepentingan atau disebut balancer. Di sini pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha sehingga penyelesaian sengketa tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi serta sosial. Tentunya para pihak pekerja memiliki kepentingan pribadi. Namun dengan adanya hukum ketenaga kerjaan di sini, perannya adalah agar pengusaha dan pekerja juga tidak egois dalam dan mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan perusahaan yang sudah ada kontrak kerjanya. Indonesia tengah menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diprediksi mencapai 280.000 orang sepanjang 2025, mengancam stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan tren peningkatan PHK yang hampir menyamai angka sepanjang 2024. Sementara kasus besar di perusahaan seperti Sritex dan PT Dandi Internasional memperlihatkan betapa beratnya dampak sosial dan finansial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dengan klaim jaminan kehilangan pekerjaan, JKP, membengkak mencapai ratusan miliar rupiah. Fenomena ini menuntut BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi perlindungan tenaga kerja, termasuk penyesuaian target kepesertaan dan pengelolaan keuangan yang lebih adaptif. Namun, tanggung jawab tidak hanya pada BPJS semata. Pemerintah dan pelaku usaha juga harus bergerak cepat untuk memperkuat kebijakan perlindungan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Tanpa langkah konkret dan sinergi yang nyata, gelombang PHK ini berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan mengguncang perekonomian nasional lebih parah. Jadi kesimpulan di sini yang dapat kita ambil yaitu peran pemerintah tentunya dalam penyelesaian sengketa antara pengusaha dan pekerja sangat krusial sebagai pengatur, penengah, pengawas, dan penegak hukum. Dengan peran tersebut, pemerintah diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Putri Septiani dengan 24321002 pamit undur diri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.